Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian? Ini Pak Sukrianto akan menjelaskan tentang ketentuan sholat wajib atau sholat fardu. Yang pertama, syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat itu adalah syarat atau hal yang menjadikan seseorang diwajibkan mengerjakan sholat. Itu namanya syarat wajib sholat. Selanjutnya syarat wajib sholat. Apa saja syarat wajibnya sholat? Anak-anakku sekalian, syarat wajibnya sholat yang pertama itu Islam. Artinya orang bukan Islam itu tidak wajib sholat. Seperti orang Kristen, orang Nasrani itu tidak wajib sholat. Yang kedua itu balik. Balik itu artinya sudah dewasa. Dewasa itu kalau ukuran dari madhab Imam Syafi'i dan Hambali itu balik ukurannya 15 tahun. Kalau Imam Maliki itu 17 sampai 18 tahun. Kalau Hanafi itu 12 tahun. Itu artinya sudah balik, maka sudah masuk wajib sholat. Yang ketiga itu sudah berakal sehat. Artinya kalau orang gila itu tidak wajib sholat. Yang keempat, syarat wajib sholat itu suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi wanita. Paham, anakku sekalian? Selanjutnya, syarat sah sholat. Apa syarat sah sholat? Syarat sah sholat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat, sehingga sholatnya itu sah. Itu syarat. Jadi sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat hingga sholat sah itu namanya syarat. Selanjutnya syarat sah sholat. Apa saja syarat sah sholat? Diperhatikan ya anak sekalian. Syarat sahnya sholat yang pertama itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua itu harus suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga itu menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Itu nanti bisa dipaham lagi ya. Yang keempat itu mengetahui masuknya waktu sholat. Harus tahu kalau waktunya sholat duhur itu kapan, maksudnya sholat asar itu kapan. Kalau sampai masih belum masuk waktunya duhur, sholat duhur, ya jelas sah sholatnya. Paham? Yang selanjutnya yaitu menghadap kiblat. Jelas namanya sholat itu harus menghadap kiblat. Yang keenam itu mengetahui syarat dan rukun sholat. Selanjutnya yang C, rukun sholat. Rukun sholat adalah sesuatu yang harus dikerjakan pada saat melakukan sholat. Apabila tidak dilaksanakan, maka sholat seseorang akan batal atau tidak sah. Ini rukun. Ini wajib ini, wajib rukun. Kenapa? Karena kalau tidak dikerjakan pada saat melakukan sholat, maka jelas sholatnya tidak sah. Selanjutnya, rukun sholat. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Jadi, kalau mampu berdiri, tidak boleh sholatnya duduk. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat, rukun sholat membaca surat Al-Fatihah. Jadi wajib. Kalau sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Itu wajib. Kalau surat-suratan, itu tidak wajib. Yang kelima, ruku. Yang keenam, i'tidal. Yang ketujuh, sujud 2 kali. Itu rukun sholat. Terus duduk antara 2 sujud. Duduk akhir, membaca tasyahud akhir,
membaca sholawat Nabi, mengucapkan 2 salam. Yang tak kalah pentingnya, yang terakhir itu tertib. Jadi harus tertib. Sholat itu kalau tidak tertib, jelas nggak sah. Selanjutnya, yaitu bacaan niat sholat. Yang pertama, niat sholat subuh. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu niatnya salat subuh. Bisa ya anak-anak sekalian nggih. Ya, selanjutnya niat salat zuhur. Usolli fardhadz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu niat salat zuhur. Selanjutnya niat salat maghrib. Usolli fardhal maghribi talata raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya niat salat isya. Usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya niat salat asar. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan anakku semua tahu nggih niatnya, karena sahnya sesuatu itu tergantung dari niat. Ini niatnya nanti bisa difaham lagi, dihafalkan lagi. Ya, selanjutnya urutan sholat. Urutan sholat yang pertama itu yang jelas berdiri, niat sholat. Setelah niatnya sholat langsung takbir. Yang kedua itu di gambar itu baca iftitah, terus membaca Al-Fatihah tambah surat pendek. Tidak wajib surat pendeknya, yang wajib Al-Fatihahnya. Yang ketiga ruku. Yang keempat bangun dari ruku atau i'tidal. Yang kelima kunut, ini untuk salat subuh. Yang keenam itu sujud. Yang ketujuh duduk di antara 2 sujud. Yang kedelapan itu sujud. Yang kesembilan tahiyat. Yang ke-10 salam. Itu urutan sholat. Nanti bisa dipelajari lagi. Selanjutnya sunnah sholat. Nah, ini ada sunnahnya. Sholatnya agar pahalanya lebih banyak, lebih baik, itu ada sunnahnya. Sunnah sholat adalah sesuatu yang lebih utama dilakukan, tetapi tidak sampai membatalkan atau menyebabkan sholat itu tidak sah bila ditinggalkan. Namanya sunat. Ya, sunnah berupa ucapan, yaitu doa iftitah, membaca bismillah, membaca amin, takbir i'tidal, berpindah rukun, itu sunnah. Membaca zikir ketika ruku dan sujud, membaca sami Allahu liman hamidah, membaca sholawat ketika tasyahud awal dan akhir, salam kedua, karena Nabi SAW kadang-kadang salam hanya 1 kali. Jadi sunnahnya itu salamnya itu 1 kali. Kalau salam 2 kali itu sunnah. Ini termasuk sunnah-sunnah apabila dikerjakan maka pahalanya akan bertambah. Selanjutnya sunnah berupa perbuatan. Apa saja sunnah yang berupa perbuatan? Perhatikan anakku sekalian, yang berupa perbuatan yaitu pertama mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku dan bangkit dari tasyahud awal. Selanjutnya meletakkan tangan di dada. Itu yang sunnah berupa perbuatan. Selanjutnya membuka kedua telapak kaki sedikit, melihat pada jari telunjuk dan berisyarat dengan ketika tasyahud. Yang selanjutnya menoleh ke kanan dan ke kiri saat salam. Yang selanjutnya salam kedua. Itu termasuk sunnah perbuatan. Apabila dikerjakan maka pahalanya akan bertambah. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, sengaja meninggalkan rukun sholat, sengaja berbicara saat sholat, bergerak lebih dari 3 gerakan. Disampaikan kalau bergerak lebih dari 3 gerakan itu sholatnya bisa batal. Yang selanjutnya yaitu keluarnya hadas besar atau kecil ketika dalam sholat.
terkena najis, terbukanya aurat saat sholat, mengubah niat dalam sholat, membelakangi kiblat, makan dan minum dengan sengaja, berbicara kecuali bacaan sholat. Apabila ini dilakukan, maka sholatnya batal. Selanjutnya, yang F, anak-anakku sekalian, diperhatikan F, fungsi sholat dalam kehidupan sehari-hari. Apa fungsinya? Yang pertama, atau nomor satu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Yang kedua, sholat merupakan alat komunikasi seorang hamba dengan penciptanya. Yang ketiga, keadaan diri akan lebih baik dan peduli terhadap sesama. Yang empat, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Yang lima, melatih disiplin waktu. Itu fungsi sholat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru terangkan anak-anakku sekalian bisa difaham. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.